Halo, selamat datang kembali di channel Nikmat Hidayat. Kalau bicara soal motor di Indonesia, maka ada satu nama yang hampir mustahil tidak disebut, Yamaha. Yamaha merupakan produsen motor yang terkenal sangat agresif dalam inovasi. Bukan hanya di mesin, bukan hanya di desain, tapi juga di strategi produksi. Yamaha itu pabrikan yang sangat realistis. Mereka tidak selalu membuat komponen baru dari nol, karena dalam dunia industri otomotif modern, efisiensi adalah segalanya. Mungkin filosofi mereka adalah kalau satu komponen sudah terbukti kuat, stabil, dan ekonomis, maka gunakan komponen itu di banyak model. Dan salah satu contoh paling nyata dari filosofi itu adalah velg. Ya, velg pada motor matic Yamaha itu seringkali terlihat berbeda motor, beda bodi, beda harga, beda segmen, tapi diameternya sama. Desainnya sangat mirip, bahkan spesifikasinya identik. Dan hari ini kita akan bongkar habis kenapa banyak motor matic Yamaha pakai velg yang sama. Apa saja modelnya, apa keuntungan dan kerugiannya, dan apakah ini strategi pintar atau sekedar penghematan biaya? Mari kita bahas mulai dari motornya satu persatu. Check it out. Yamaha Mio M3, motor sejuta umat. Kita mulai dari motor yang paling familiar. Motor ini pertama kali dirilis sekitar tahun 2014 dan sampai sekarang masih jadi tulang punggung Yamaha di segmen entry level. Secara teknis, velg Mio M3 ini dirancang untuk lebih ringan, irit bahan bakar, stabil di kecepatan rendah, murah diproduksi. Dan yang menarik, velg ini bukan cuma dipakai di Mio M3 saja. Yang kedua, ada Yamaha Mio Z, si kembarannya Mio M3. Selanjutnya ada Yamaha Mio Z125, yang secara platform Mio Z itu sebenarnya Mio M3 dengan tampilan yang sedikit lebih sporty. Dan ya, velgnya sama, persis bahkan. Gak beda ukuran, gak beda konstruksi, gak beda diameter. Depan belakang 14 in, lebar velgnya depan belakang juga sama, 1,6 in. Artinya, kalau velg Mio rusak, velg Mio Z bisa langsung dipasang, plug and play, tanpa modifikasi. Tapi jujur ya, sebenarnya Mimin bingung, bedanya apa sih antara Mio Z sama Mio M3? Menurut kamu gimana? Yang ketiga, Yamaha X-Ride, motor adventure, tapi ya velgnya tetap sama. Sekarang kita naik kelas sedikit ke motor yang terlihat lebih gagah, Yamaha X-Ride 125. Secara tampilan lebih tinggi, lebih maskulin, lebih adventure. Tapi secara teknis velgnya masih dari platform yang sama. Padahal secara positioning X-Ride itu dipasarkan sebagai motor semi off-road. Namun Yamaha tetap memakai velg yang sama. Kenapa? Karena velg ini sudah terbukti kuat, murah, dan mudah diproduksi massal. Dan itu sangat penting untuk motor entry level. Begitu pikir Yamaha. Yang keempat ada Yamaha Gear 125, motor keluarga modern. Berikutnya Yamaha Gear 125. Motor ini terkenal karena gantungan barang banyak, footstop anak, bagasi besar, utilitas tinggi. Namun kalau kita lihat velgnya, masih sama aja. Velg Gear 125 ukurannya semuanya sama. Ini menunjukkan suatu hal penting. Yamaha benar-benar membangun satu platform velg untuk dipakai di sepanjang zaman. Namun apakah kalian sadar dari beberapa produk Yamaha tersebut ada yang sangat membosankan? Ya, desain velg.
Beberapa Matic Yamaha, terutama Matic kecilnya, memiliki velg yang didesain oleh Empu Supo dari Kerajaan Majapahit, yang sampai sekarang masih tetap dipakai dan mungkin sampai hari akhir. Nah, dari sinilah kenapa Yamaha dikatakan tidak inovatif dalam hal membuat velg. Hal ini juga tidak hanya ditemukan di skuter Matic Yamaha, tetapi beberapa motor Yamaha lainnya, seperti Jupiter Z, Pixon, MX Sengkuni, bahkan sampai Aerox dan NMAX yang mirip-mirip. Hal ini berbeda jauh dengan Honda sekarang ini yang setiap motor baru pasti ganti desain velg. Bahkan hanya sekedar facelift pun velgnya bisa berubah total, seperti pada si Gredeg dan si Ember ini. Kenapa Yamaha memakai velg yang sama? Ini bukan suatu kebetulan, ini strategi industri. Yang pertama, efisiensi produksi. Satu cetakan velg bisa dipakai jutaan unit, banyak model, bertahun-tahun. Biaya produksi jadi jauh lebih murah. Yang kedua, ketersediaan spare part lebih mudah. Kalau velgnya sama, spare part melimpah, harga stabil, mekanik familiar. Ini sangat penting untuk pasar Indonesia. Kekurangan menggunakan velg yang sama tentunya yang pertama, jadi kurang eksklusif. Motor beda tapi komponen sama. Bagi sebagian orang ini terasa kurang premium. Yang kedua, desainnya terlihat sangat mirip. Kalau diperhatikan, velg Mio, gear, X-Ride semuanya sama. Yang ketiga, batas upgrade. Velg kecil 14 in kurang optimal untuk kecepatan tinggi, stabilitas ekstrim, dan handling yang agresif. Fakta menarik di tahun 2026 ini, velg 14 in yang sama itu masih jadi standar utama untuk motor Matic entry levelnya Yamaha. Dan pasar Indonesia masih sangat menyukai kombinasi ini. Atau sebenarnya ya mereka terima-terima aja. Jadi sekarang kita udah tahu bahwa di balik tampilan motor yang berbeda, di balik bodi yang terlihat unik, ternyata ada satu komponen yang diam-diam sama, yaitu velg. Mulai dari Yamaha Mio M3, Mio Z, X-Ride, Yamaha Gear 125, Vino, dan lain sebagainya. Motor-motor ini kelihatannya beda, gayanya beda, segmennya beda, target penggunanya juga beda, tapi velgnya masih sama. Dan itu bukan karena Yamaha malas ya, bukan karena Yamaha pelit ya, dan bukan karena Yamaha nggak punya ide. Justru sebaliknya, itu karena Yamaha Motor Company tahu satu hal penting dalam dunia otomotif. Komponen yang sudah terbukti kuat dari zaman Majapahit pun nggak perlu diganti hanya demi terlihat baru. Dan sekarang pertanyaan buat kamu adalah, apakah velg yang sama itu masalah? Atau justru keuntungan? Karena di satu sisi spare part jadi lebih murah, perawatnya jadi mudah, dan keandalannya sudah teruji. Tapi di sisi lain keunikannya jadi berkurang, kesan eksklusif bisa terasa biasa aja. Semua kembali ke kebutuhan. Dan disinilah menariknya dunia otomotif. Kadang yang terlihat kecil justru menyimpan cerita besar. Kadang yang terlihat sederhana justru hasil dari perhitungan yang sangat matang. Dan velg yang sering kita anggap cuma lingkaran besi biasa, ternyata punya peran besar dalam strategi sebuah pabrikan. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jadi lebih paham soal motor dan lain sebagainya, jangan lupa like videonya, komentar pendapatmu di bawah, dan yang paling penting subscribe channel Nikmat Hidayat. Karena di channel ini kita nggak cuma bicara motor, kita bedah logika di balik motor. Saya pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap gas tapi jangan lupa direm.